Puji Tuhan, selamat pagi jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ada, kita kuat pada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari, sebelum kita menikmati kebenaran firman Tuhan, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus yang baik, kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus apapun yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi dapat menjadi rema
kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tema kita pada pagi hari ini adalah ada damai. Damai, ada damai berarti di situ kita harus memberikan kedamaian. Damai berarti tenang atau adem. Damai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak ada peperangan. Damai menurut pengertian Alkitab menyebarkan hal-hal yang baik atau menjadi berkat. Membawa damai sudah menjadi tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita membawa damai kepada orang yang di sekitar kita, kita harus memiliki damai dalam diri kita sendiri. Karena kita tidak akan bisa memberikan damai kepada orang lain kalau damai itu tidak ada dalam diri kita. Nah, gimana caranya agar kita berdamai dengan diri kita sendiri? Yang pertama, kita harus mengoreksi diri kita dulu. Apa yang membuat kita tidak damai? Apa yang membuat hati kita tidak damai? Ketika kita sudah mengetahui apa yang membuat hati kita tidak damai, maka kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup mengatasi semua ketidakdamaian kita itu. Ketika kita sudah damai dengan diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk memberikan kedamaian itu. Dan kedamaian itu akan mengalir begitu saja kalau damai itu ada dalam diri kita. Orang pembawa damai adalah orang yang bisa membawa diri dengan baik dan bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, suasana yang bisa membawa damai. Nah, gimana caranya agar kita bisa membawa damai kepada orang-orang yang di sekitar kita? Yang pertama, kita harus menjaga sikap. Dan yang kedua, kita harus menjaga perkataan kita. Dan yang ketiga, kita harus menjaga tindakan kita. Kita diperlukan sikap yang bijaksana dalam mengatasi atau menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa menjaga sikap kita agar kita atau ketika kita menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi masalah, janganlah kiranya kita mengeluarkan kata-kata yang kasar agar damai sejahtera itu tetap terpelihara dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga lidah kita. Seperti yang kita ketahui bahwa lidah kita tidak memiliki tulang, tapi lidah kita ini berbisa. Ketika kita emosi, seringkali kita melontarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang kasar, dan kata-kata yang bisa melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu, kita harus menjaga dan kita harus memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki penguasaan diri dalam diri kita. Kita harus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus agar Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Yang kedua, kita memberikan nilai-nilai yang baik. Kita harus membawa damai kepada sesama kita. Ketika ada teman kita lagi bermusuhan, kita tidak boleh berlaku bodoh amat kepada mereka. Tapi apa? Kita harus memberi nasihat positif. Kita harus memberi nasihat dan mendorong dalam melakukan apa yang benar dan apa yang baik. Dengan demikian, kehadiran kita akan seperti lilin yang selalu memancarkan sinarnya. Di sini, kita bisa buka Alkitab kita di Kejadian 50 ayat 14 ayat sampai 21. Di situ adalah kisahnya Yusuf. Kita bisa banyak belajar dari kisahnya Yusuf. Yusuf dibenci, ia disakiti. Itu bukan suatu hal yang menyenangkan. Yusuf diperlakukan dengan tidak adil. Ia tidak dianggap
oleh saudara-saudaranya. Dan bahkan saudaranya ingin mencelakainya dan ingin membunuh Yusuf. Yusuf mengalami kekerasan yang luar biasa. Ia dimasukkan ke sumur. Di situ Yusuf benar-benar diasingkan oleh saudara-saudaranya. Ia dijual. Kita bisa lihat bagaimana tindakan Yusuf di situ. Ia tidak membenci saudara-saudaranya. Ia mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan ia mau mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf tidak membalaskan dendam, tapi Yusuf mengasihi mereka. Bahkan Yusuf mau memeluk mereka. Yusuf mau merangkul mereka. Di sini kita bisa belajar dari tokohnya Yusuf. Ketika Yusuf mengalami masalah, ketika Yusuf mengalami ketidakdamaian dalam hatinya, ia memberikan nilai-nilai yang baik gitu. Ia tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi apa? Ia memberikan nilai-nilai yang baik. Ia mengasihi saudara-saudaranya. Mari, kita sebagai jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari Yusuf. Ketika kita memiliki masalah, kita harus menyelesaikannya dengan baik dan benar. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apapun yang kami dengar dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang aktivitas kami dapat menyenangkan hati Tuhan saja. Tuntun kami Tuhan agar hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang luar biasa. Kami akhiri Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus